Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali kita diskusikan mengenai tema kita hari ini, pemirsa, deret ukur persebaran COVID-19. Mas Kohar, kalau deret ukur berarti kita bisa memprediksi akan ada lonjakan-lonjakan lagi berikutnya nanti beberapa waktu ke depan. Nah, kita harapkan dengan treatment yang benar, dengan istilahnya penanganan yang tepat dan cepat serta terukur, maka akan berubah dari deret ukur setidak-tidaknya menuju fase deret hitung lagi atau melambat hingga akhirnya nihil. Ini kan sudah terbukti di beberapa titik. Nah, sampai kemarin kan kita masih menyaksikan penambahannya masih cukup tinggi. Kemarin 1.600-an. Setelah sehari sebelumnya 2.000 lebih, 2.600-an. Kemarin 1.600-an. Jadi kalau kita akumulasi hingga kemarin sudah lebih dari 72.000 orang terpapar. Saat editorial ini disampaikan pada hari Kamis itu masih 70.000 sekian. Sekarang sudah 72.000 lebih. Nah, dari angka itu 4,9% diantaranya meninggal. Tetapi kan lebih dari 50%-nya sudah sembuh. Artinya memang sudah ada treatment-treatment yang on the right track, tetapi masih harus ditekan lagi. Kenapa? Karena penyebarannya ternyata masih luas. Muncul klaster-klaster baru. Kemarin di pasar. Kemarin lagi kita saksikan di institusi sekolah-sekolah yang diinisiasi oleh negara. Lalu yang sangat dulu kita khawatirkan misalnya di KRL, di kereta api yang menjadi pusat-pusat diduga nanti bisa menjadi pusat klaster baru, ternyata tidak terbukti malahan. Artinya proses penanganan yang ada di stasiun-stasiun, di kereta api itu sudah sangat bagus. Nah, itu patut untuk dicontoh. Nah, area-area publik yang semacam ini, di mana tempat biasanya berkumpul orang dalam jumlah yang sangat besar, ketika dia bisa menekan atau bahkan menihilkan kasus COVID-19, maka ini bisa menjadi pola. Nah, kekhawatiran kita kan ketika misalnya kemarin pelonggaran PSBB di sejumlah titik. Kata-kata atau kalimat diksi new normal yang oleh juru bicara kita akhirnya kemudian diganti adaptasi kebiasaan baru. Mengapa? Karena new normal orang lebih menekankan pada normalnya, bukan pada new-nya. Jadi bukan pada kebaruannya, tetapi lebih pada normalnya. Karena begitu memasuki masa menuju adaptasi kebiasaan baru di sejumlah daerah, itu kita saksikan orang seperti kayak merdeka dari kungkungan. Beberapa sudah mulai tidak menggunakan masker, orang tidak lagi menjaga jarak di pasar-pasar, orang bebas, sampai akhirnya ditemukan lagi kasus-kasus baru. Ini kan menunjukkan bahwa proses yang kita langsungkan saat ini masih belum mencapai titik yang optimum, titik yang maksimal. Maka karena itu kita harus terus-menerus. Pemerintah daerah kolaborasi pemerintah pusat, instansi-instansi, kementerian-kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, itu harus betul-betul mengontrol secara ketat bagaimana supaya klaster-klaster baru ini tidak terjadi. Supaya COVID ini betul-betul bisa kita patahkan, bisa kita nihilkan dengan proses yang memang betul-betul secara benar, sehingga nanti untuk jangka panjang kita betul-betul bisa memasuki adaptasi kebiasaan baru itu sampai ditemukannya vaksin baru yang sekarang masih diusahakan oleh para saintis gitu loh. Nah, ini yang perlu ditekankan di beberapa daerah. Jadi jangan sampai ada yang meremehkan, jangan sampai ada yang menganggap bahwa oh ini kasus ini sudah selesai. Karena sudah bisa ditemukan, paling tidak obat katanya untuk menahan laju itu. Tetapi kan belum ada satupun vaksin yang sudah direkomendasikan oleh WHO. Amerika baru merekomendasikan, tetapi kan untuk Amerika saja ini, remdesivir ini. Nah, semuanya kan masih uji coba. Semuanya masih belum menunjukkan adanya gejala bahwa ini betul-betul fix bisa sampai 100% bahwa ini akan mengalahkan COVID atau menjadi vaksin COVID-19. Nah, selama vaksin belum ditemukan, selama obat belum ada, maka kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus berada dalam situasi adaptasi kebiasaan baru itu dengan protokol yang sangat ketat. Di zona pendidikan itu di zona hijau lah yang hanya boleh tatap muka.
Dan itu jumlahnya di Indonesia hanya 6%. Di wilayah zona hijau di dunia pendidikan itu hanya 6%. Karena itu supaya zona hijau ini tidak lalu menjadi zona yang berubah, ya dia kalaupun melaksanakan tatap muka, membuka sekolah tatap muka, harus betul-betul dengan protokol yang sangat ketat tadi itu. Atau kalau perlu sistem shift saja. Atau kalau mereka masih ragu-ragu, jangan paksakan untuk tatap muka. Harus dengan istilah Kementerian Pendidikan kan BDR, belajar dari rumah. Nah, sementara di zona yang lain, kuning, orange, apalagi merah, lebih lagi. sama sekali sebaiknya jangan diberikan kesempatan untuk belajar tatap muka. Ya, tapi kenyataannya kalau kita melihat keadaan sekarang, Mas Kohar, tampaknya orang sudah meremehkan, Mas. Kita lihat dari Jawa Timur ini diberi waktu 2 minggu ya. Tapi kemudian tingkatan penambahannya justru semakin meningkat. Keadaan-keadaan tidak hanya di Jawa Timur, tapi kemudian di daerah-daerah lain juga tampaknya orang sudah lebih suka menerapkan normal itu tadi. Pergi ke mall, bahkan kemudian kita tahu bahwa bioskop akan segera dibuka kembali akhir bulan ini. Hal-hal semacam ini bagaimana, Mas, kalau dicermati dengan kita inginnya dibataskan kembali, tapi kemudian sudah diterapkan kebijakan-kebijakan seperti itu? Kita ini kan sebetulnya kan seperti kayak mendayung di antara dua karang gitu kan, dua hal. Jadi satu itu COVID-19, isunya adalah kesehatan, nyawa. Sementara satu juga nyawa juga, tapi terkait dengan ekonomi. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan ini bukan langkah yang mudah tentu saja. Ya bayangkan sekarang ini kita saksikan sudah jutaan orang di PHK dan dirumahkan. Lalu ekonomi kita diprediksi minus 3,7, 3,8 di kuartal kedua. Nah, harapannya kuartal ketiga itu bisa netral, 0 atau 0, sekian. Sehingga di kuartal terakhir itu bisa positif, sehingga nanti di ujung tahun itu perekonomian kita tumbuhnya di atas 0. Nah, mungkin 1 akan lebih bagus. Itu saja sudah sangat bagus. Yang penting tidak minus kan gitu. Nah, tetapi di fakta-fakta di lapangan, statistik di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak terdampak. Hampir semua sektor terdampak. UKM yang ketika krisis 98 tidak terdampak, kali ini mau tidak mau akhirnya terdampak. Sektor informal, orang-orang yang bekerja di sektor informal. Nah, mereka-mereka ini yang mengandalkan pekerjaan harian ini, mereka tidak bisa kita kungkung terus-menerus memang. Nah, karena itu sebetulnya yang dibutuhkan adalah satu disiplin. Silahkan Anda bekerja, mencari nafkah dengan cara yang tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan yang sangat ketat. Jangan mengabaikan itu. Kalau mengabaikan itu, maka harus ada tindakan-tindakan yang tegas. Kembalikan kembali kepada bagaimana publik, bagaimana aparat di sekitarnya itu juga menghukum orang-orang yang melanggar protokol. Jadi bukan hanya di level aparatnya, bukan hanya orang-orang yang terkait dengan aturan-aturan itu saja yang melakukan tindakan pengetatan, tetapi publik, lingkungan-lingkungan sekitar, ketua RT, RW, kepala lingkungan, dan seterusnya, komunitas, itu harus betul-betul ikut mengontrol. Begitu ada yang melanggar, ya berikan mereka sanksi, minimal sanksi sosial, untuk apa, untuk melakukan bagaimana, mereka untuk kemudian nanti tidak lagi mendapatkan bantuan dan seterusnya. Kalau mereka tidak bisa berikan peringatan sekali 2 kali, maka ya harus diberi sanksi yang tegas. Itu yang belum terjadi, Mas, sampai sekarang? Sudah mulai dilakukan, tetapi banyak yang kemudian karena mereka memberontak, karena mereka ini akhirnya menanggung risiko. Padahal tidak juga. Dia menanggung risiko, tapi dia juga berisiko untuk orang lain. Ini ciri khas dari COVID-19 itu kan karena begitu. Boleh saja kita bandel, kita kemudian kuat karena imunitas bagus, tetapi orang lain apakah bisa seperti itu? Nah, kalau kamu misalnya ingin menantang COVID, ya lakukanlah sendiri. Jangan kemudian melukai orang lain, jangan membuat orang lain sakit. Kalau bisa, tetapi kan nggak mungkin. Nah, ini kan sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan. Maka harus dengan kebijakan yang keras, kebijakan yang ketat.
protokol yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, seperti tadi yang saya katakan di awal gitu. Baik, Mas Gawar, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin dan Bung Abdul Qahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Ya, kita hadapi kenyataan ini. Pasien COVID meningkat secara deret ukur atau deret kali. Apa sebabnya? Karena memang penanganan di kita itu secara deret hitung atau deret tambah. Nah, ini tidak akan seimbang. Nah, kenapa? Kita lihat yang jelas saja PSBB. Pemerintah katakanlah agak kurang keras, agak kurang disiplin dalam menjalankan PSBB ini. Masih banyak kelonggaran-kelonggaran. Nah, seperti tadi dikatakan, mungkin itu juga karena faktor tekanan ekonomi. Ya, memang tidak bisa ini berjalan seiring, harus ada yang katakanlah dinomor dua kan. Karena dalam keadaan demikian, ya faktor kesehatan itu yang diutamakan. Nah, tadi dikatakan Jawa Timur tidak menjalankan PSBB. Jadi kita lihat kenyataannya demikian. Sementara kasus-kasus yang merebak di provinsi-provinsi di Jawa Barat, tapi DKI, Jawa Barat sendiri ya itu mengadakan PSBB, ya agak ada penurunan. Nah, kemudian kalau ya itu di asrama-asrama, di tenaga kesehatan sendiri itu tidak berjangkitnya itu karena mereka merasa aman, bukan dengan maksud melanggar gitu. Nah, di sini kita harus melakukan suatu katakanlah tekanan yang agak kuat, karena di Cirebon sendiri yang termasuk daerah aman, begitu dilonggarkan, muncullah kasus COVID. Namun untungnya baru secara deret tambah. Jadi penanganannya baik, kita kembali ke rumah, zona aman di rumah, keluar kalau perlu sekali. Dan juga kalau di tempat kerja gitu, di tempat yang kita butuhkan untuk datangi, laksanakan keamanan seperti rumah. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Saya langsung beralih ke Ibu Afli dari Jakarta. Ibu Afli, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Afli. Ibu Afli, apakah mendengar suara saya? Baik, saya langsung beralih dulu ke Pak Boy Lestari dari Padang. Pak Boy, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Boy. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semoga Pak Kevin, Pak Abdul Qahar sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, amin. Editorial yang saya hormat. Yang pertama Pak Kevin, ini kan musibah dunia Pak. Ini musibah dunia. Ya termasuk Indonesia. Menurut saya Pak Abdul Qahar, pemerintah sudah all out, masyarakat sudah all out. Menurut saya ini. Nah sekarang yang kita tunggu dari masyarakat itu kesadaran Pak Abdul Qahar, bahwa sesungguhnya COVID-19 itu didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewarning manusia. Nah, jadi kita harus meningkatkan kualitas, kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus banyak berzikir, harus banyak berdoa, harus banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, harus meningkatkan silaturahim di antara kita. Ini bukan sekedar masalah medis, Pak Abdul Qahar. Ini Allah menguji manusia. Mungkin selama ini kita terlena hidup di dunia ini. Kita menganggap super power, super body, super kaya, super pintar. Ya. Inilah harapan kita kepada pemerintah. Semoga pemerintah Republik Indonesia selalu sehat,
masyarakatnya juga sehat, terhindar dari segala musibah. Dalam rangka mari kita melakukan tobat nasional, Pak Kevin. Mudah-mudahan Allah menghentikan musibah COVID-19 ini. Amin. Terima kasih Pak Boy Lestari dari Padang, Sumatera Barat. Sebelum kita jeda, kita diskusikan sedikit. Mas Kohar, mungkin ada tanggapan dari Melawanita hari ini? Ya, tadi yang Bu Indra dari Cirebon tadi ada yang sangat menarik bahwa ketika kasusnya seperti deret ukur atau deret kali, maka penanganannya juga harus dengan deret ukur. Tidak boleh dengan deret tambah. Memang waktu di awal-awal ada kesalahan kita di awal-awal bahwa kita terlalu meremehkan virus ini. Terbukti dari statement-statement, dari tindakan-tindakan yang ketika di akhir Februari waktu itu sebetulnya kasus diduga sudah mulai ada, tetapi Menteri Kesehatan misalnya menyatakan ya memang belum ada. Lalu langkah-langkah kita tidak segera menyiapkan rumah sakit, tidak segera menyiapkan aparat. Pernah juga ketika ada beberapa konferensi pers menggunakan masker malah diledek bahwa Anda tidak sedang sakit, kenapa harus menggunakan masker? Sampai kemudian fakta menunjukkan di awal Februari ada 2 kasus baru, kasus yang betul-betul awal disebut sebagai awal, tapi apakah betul-betul itu awal? Ya kita belum tahu, belum ada yang tahu karena memang prosesnya kita tidak memulai dari sesuatu yang waspada dulu. Ketika kasus ini mulai terjadi di Cina pada bulan Desember 2019. Artinya dengan penanganan di awal itu bahkan kita belum bisa dikatakan deret tambah. Kita masih berada dalam flat, dalam posisi yang flat. Baru kemudian mulai tanggal 16 Maret, pertengahan Maret, kita mulai melakukan segala tindakan dengan jumlah yang masih sangat terbatas. Alat pelindung diri terbatas, jumlah tenaga kesehatan terbatas, laboratorium terbatas, belum seperti sekarang yang sudah 260 sekian. Lalu jumlah relawan juga belum ada waktu itu. Maka dengan penanganan yang serba terbatas itu, maka ya wajar belaka bila penambahannya menjadi sangat eksponensial tadi. Baik, Mas Kohar, maaf saya potong, kita harus jeda dulu. Mas Kohar, izin kemana-mana, kami akan kembali saja di berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Mas Kohar, kalau kita menginginkan bahwa penanganannya memang sama seperti persebarannya begitu ya, bersifat deret ukur, apakah pemerintah daerah kita memang sampai saat ini sudah menerapkan pencegahan, penanganan layaknya seperti deret ukur, Mas? Sebetulnya aturan-aturan sudah dibuat. Tapi begini, beberapa titik itu ada kesan ya, ini kesan. Kesan itu persepsi, yang kemudian tindakannya itu seperti kayak kurang ketat di dalam memberlakukan aturan-aturan tersebut. Ambillah contoh dengan berkali-kali kita sebut ya, di Surabaya misalnya. Waktu itu sebelum PSBB mau dilonggarkan kan sudah banyak yang mengingatkan agar jangan dulu dilonggarkan. Karena belum waktunya karena situasinya masih merah. Itu bahkan di beberapa titik katanya hitam. Tetapi tetap dilakukan pelonggaran. Dan begitu dilakukan pelonggaran, nyaris tidak ada pengawasan yang kontrol yang sangat ketat. Yang terjadi kita saksikan dari Surabaya, orang menyebar ke kampung-kampung halaman, pulang ke kampung. Bahkan di kampung halaman saya dalam 2 pekan yang lalu ada 3 orang kampung halaman tempat saya lahir. 3 orang meninggal dunia. 3 orang meninggal dunia dan itu bukan dari kalangan yang kalau secara ekonomi dikatakan kalangan orang yang pekerja kantoran. White collar bukan, kalangan rakyat biasa yang bekerja harian, yang mengais rezeki dari hari-hari. Yang satunya berprofesi sebagai supir truk, yang satunya berprofesi sebagai pedagang cilok. Atau orang Jawa Timur mengatakan pedagang pentol. Lalu yang ketiga adalah istrinya, istri dari pedagang cilok ini. Artinya dari 3 orang yang meninggal ini menunjukkan bahwa COVID-19 ini masih dalam taraf yang sangat bahaya dan tidak boleh diremehkan. Dan ini bukan penyakit orang elit, bukan. Dan ini bisa menular pada siapapun dengan tingkat ekonomi apapun, profesi apapun, bahkan jabatan apapun. Presiden Bolivia kena,
lalu kemudian ada seorang ketua partai di Korea Selatan yang meninggal karena COVID-19. Yeah. Ada selebritas di Amerika yang meninggal juga karena COVID-19. Yeah. Jadi kasus ini sekali lagi membutuhkan penanganan yang tidak biasa. Harus dengan deret ukur, harus dengan penanganan yang luar biasa, dan protokol yang betul-betul ketat. Nah, hari Senin yang akan datang, seperti yang tadi disebut di awal, adalah hari dimulainya tahun ajaran baru. Nah, ini adalah titik krusial bagi dunia pendidikan. Untungnya segala aturan, seperangkat aturan sudah dibuat oleh Kementerian Dikbud. Jadi fase-fasenya sudah dibuat. Jadi misalnya untuk daerah hijau boleh. Yang 6% boleh, tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Dalam satu kelas rombongan belajar untuk SMA, SMP itu hanya boleh ada 18 murid. Artinya, dan itu jaraknya harus 1,5 meter. Ini tidak boleh ditawar-tawar lagi, harus ada sekat dan seterusnya. Tidak boleh ada ekskul, tidak boleh ada olahraga yang bersentuhan misalnya, tidak boleh. Nanti pada fase paling cepat itu adaptasi kebiasaan baru boleh nanti bulan September. Itu pun begitu ada gejala yang COVID, maka itu harus langsung ditutup lagi. Jadi apa yang dilakukan dengan fase-fase itu harus dijalani dengan proses yang betul-betul diawasi secara ketat, tidak boleh dilonggarkan. Seperti yang sekarang misalnya di Bogor, di kota Bogor. Wali kota mengontrol langsung, menghubungkan CCTV dari mal yang sudah dibuka. 8 mal di kota Bogor dibuka, yang CCTV-nya bisa dikontrol langsung di ruang wali kota. Wali kota Bogor bisa melihat setiap saat. Artinya ketika ada pelanggaran atau beberapa kali yang tidak sesuai dengan protokol, maka bisa ditutup seketika. Nah, hal-hal semacam ini tidak boleh dilonggarkan, harus betul-betul dilakukan sehingga tadi ada tercapai keseimbangan. Orang boleh produktif, bekerja, tetapi harus dengan adaptasi kebiasaan baru, protokol kesehatan yang sangat ketat. Tapi dorongan untuk segera kembali normal begitu juga tinggi, Mas. Banyak kemudian menginginkan bahwa tatap muka saja nggak apa-apa, tapi jaga jarak untuk di institusi pendidikan. Itu juga dengan hal-hal yang lain. Tidak bisa, karena ini kan dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar menengah ini kan sangat rentan, sangat rawan. Apalagi untuk PAUD ya, untuk anak-anak tentu saja kita tidak boleh sembarangan. Ini wilayah yang agak sulit ya. Misalnya anak-anak kan menjaga jarak itu kan tidak bisa kita kontrol terus-menerus. Nah, maka selama kita masih belum bisa mengendalikan dengan indikator-indikator yang pasti dari tadi Kementerian Kesehatan, indikator kesehatan itu, misalnya Arnold-nya harus betul-betul di bawah 1, maka pada titik itu jangan coba-coba. Sektor pendidikan haruslah menjadi sektor yang paling akhir dibuka. Secara tatap muka, itu pun dengan protokol yang ketat. Tidak boleh sektor pendidikan kemudian mengikuti sektor-sektor yang lain. Ini situasi yang harus kita terima. Tetapi untuk sampai pada ke situ, itu harus disiapkan secara jelas roadmap-nya. Misalnya, bagaimana pemerintah menyediakan uang BOS digunakan untuk uang pulsa, uang data. Ini juga harus dipikirkan. Jangan kita misalnya menyuruh belajar dari rumah, tetapi faktanya anak-anak kehabisan kuota untuk melakukan berbagai macam kegiatan gitu loh. Jadi harus ada proses kreatif di dunia pendidikan, tetapi juga harus dipikirkan infrastrukturnya. Nah, misalnya bekerja sama dengan provider yang bisa menggratiskan atau memberikan diskon yang sangat besar. Semoga segera kejadian. Mas Kohar, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, kita berharap agar deret ukur pertambahan kasus COVID-19 ini dapat segera kita hentikan. Lebih dari itu, kita ingin agar pola deret ukur ini kita ubah menjadi deret hitung untuk kemudian kita kembalikan ke titik nol. Artinya pertambahan kasus dapat kita nihilkan dan perang melawan pandemi ini segera kita menangkan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.